menjadikan dirinya sendiri. Misalnya kayak ini nah. Misalnya, coba lihat tipian dulu. Kipas angin ini bergerak kah, berdiam kah? Bergerak. Ya kan? Nah, bergerak lo, kipas anginnya bergerak. Ulun matilah ada apa lo kok? Di mana matinya sini kah? Nah, ulun mati. Tunggu beberapa menit. Nah, berdiam kah bergerak? Berdiam. Berdiamnya hanyar kah? Lawas kah sudah? Hanyar. Setiap berubah pasti baru terjadi. Pahamlah? Baru dijadikan. Setiap baru yang dijadikan mustahil menjadikan dirinya sendiri. Pasti ada yang menjadikannya. Berdiam ini. Nah, seandainya tadi ulun kadang ngatik, maulahnya berdiam seorangan. Kada mau. Karena dikatik, lalunya berdiam. Pahamlah? Jadi di sini ada 3 konsep. Pertama, kita tahu ini pasti alam nih. Al-alam mutaghayyirun. Pas angin berubah-ubah. Dan setiap terjadi perubahan, itu pasti baru dijadikan. Buktinya tadi ini hanya dijadikannya. Setiap sesuatu yang baru dijadikan, pasti berhajat kepada yang menjadikan. Mustahilnya berdiam seorangan kalau ada yang mengetik. Pahamlah? Nah, berdiamnya karena dikatik atau berdiamnya kipas angin itu fakta pertama narannya. Ini fakta kada nih berdiam nih. Kelihatannya berdiam berarti nyata benar, kelihatan benar kipas anginnya berdiam kada berputar. Fakta pertama. Coba lihat itu dulu, fakta pertama. Fakta pertama nampak benar kipas angin diam. Nah, sekarang fakta yang kedua yang kita disuruh melihati, ada yang mengatik. Pahamlah? Jadi setiap sesuatu perubahan itu fakta. Tetapi di setiap sesuatu perubahan yang baru terjadi pasti ada yang menjadikan. Adanya yang menjadikan itu fakta kedua. Pahamlah? Contoh ulang nah. Ini kipas angin nih bergerak kah, berdiam kah? Berdiam, ya kalau? Nah. Pian cangang ipang maulahnya bergerak. Berputar mula berputar. Jangan ngipang kuat-kuat jangan ngino. Maulahnya berputar. Kadang mau berputar. Sekarang ulun katik lah. Nomor 1 kah? Nomor 1 nah. Ulun katik. Berputar kada? Hanyar kah berputar? Lawas kah sudah? Hanyar aja. Ini yang disebut kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap perubahan baru terjadi. Kan berubah dari diam dari tidak berputar kepada berputar. Mutaghayyirun narannya berubah. Pahamlah dulu. Setiap yang baru berubah mustahil merubah dirinya sendiri. Pasti ada yang merubahnya. Maka fakta pertama yang pian lihat, fakta pertama kipas angin berputar. Itu fakta pertama. Fakta kedua, ada ulun yang memicik. Paham? Pahamlah? Jadi seluruh alam semesta ini fakta. Nah, apa faktanya? Berubah-ubah dari berputar, kada berputar, kada berputar, berputar. Itu fakta pertama. Dari kadada menjadi ada, dari ada menjadi kadada, dari berdiam bergerak, dari bergerak kepada berdiam. Itu fakta pertama. Nah, fakta keduanya, setiap sesuatu yang berubah mustahil merubah dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi dari setiap perubahan di situ ada fakta yang kedua, yaitu yang menjadikan fakta pertama. Nah, ini yang disebut dalil akal narannya. Mustahil akal kita kada menerima mun ingnya bisa berputar seorang mun kada ada yang mengatik. Akal kita kada menerima. Mun ingnya kada ada yang mengatik berputar seorang, hantu aku buka hantu kita. Tengah malam pian duduk di sini. Jam 2 lampu pajah kada menyala. Mana lampunya nih? Lampu pajah kada menyala. Tuh bisa lah dinyalain ini. Lah, anak-anak pian. Nah, ini di mana katikannya? Nah, jangan dikatik dulu lah. Itu parak situ dulu. Tapi bila jualan katik jangan dulu. Nah,
Dati, lampu ini banyak laka katakah? Di situ kah? Terjelah, nah, bang terjelah. Nah lihatin. Pengen mati dulu, belum. Nah. Itu nah, lampu itu pajah kah banyak laka? Pajah. Sekarang pian nyalai. Nah, fakta banyak laka, fakta tuh. Ada kawa pian mendakan pajah dasar benyala. Oh pajah aja. Kenapa benyala tuh? Ya kalau benyalanya lampu fakta pertama, fakta kedua tuh ada ustadz mengetik. Akal kita kada menerimanya benyala seorangan, pasti ada yang tukang ketik. Pahamlah dulu. Nah, silakan duduk pian. Nah, pajahi dulu. Nah, pajahi dulu. Belum dulu. Lagi sekali nah. Benyala pajah. Nah, benyala. Sekarang pian pajahi. Nah, pajah lo. Pajahnya hanyar kada? Hanyar aja. Setiap sesuatu yang berubah itu hanyar terjadi, baru terjadi. Dan setiap yang baru terjadi pasti ada yang menjadikan. Kada maunya menjadikan dirinya sendiri, kada maunya benyala seorang. Nah, benyalanya lampu fakta pertama, ada yang mengetik fakta kedua. Nah, silahkan. Pahamlah dulu nih. Nah, itulah yang disebut alam namanya. Dalil akli. Jadi kita disuruh melihat alam, jangan hanya sebatas fakta pertama, tambuskan pandangan kepada fakta yang kedua. Setiap ada yang bergerak, pasti ada yang menggerakkan. Setiap ada sesuatu, pasti ada yang menjadikan. Akal kita kada menerima benda itu bergerak dengan sendirinya, atau becungul, atau timbul dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikan. Itu disebut dalil akli narannya. Nah kalau pian sampai berpikir ke situ, lalu pian berucap, ilih ya, dasar bujur. Mustahil lampu itu menyala seorang, pasti ada yang mengetik tadi. Nah, kayak itu juga alam semesta ini ada yang tukang ketik, ada yang tukang atur, ada yang menjadikan, ada yang menggerakkan, ada yang mendiamkan. Siapa itu? Dalil naqli memadahkan. Tadi apa bunyi kalimatnya? Dalil naqli, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Mudahan paham. Jadi alam ini, ulangi lagi lah, alam ini seluruhnya ciri khasnya mutaghayyirun, berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah kita disuruh melihat hikmah kenapa berubah-ubah. Nah, oh ternyata setiap yang berubah-ubah itu pasti hadis baru dijadikan. Setiap sesuatu yang baru dijadikan, hanyar terjadi, pasti ada yang menjadikan. Mustahil terjadi sendiri. Oh, kayak itu akal. Nah, akal berpikir kayak itu. Mustahil. Pian, boleh ke rumah misal, libur. Sebulan sekali lo boleh ke rumah, libur. Masuk ke rumah, tok 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 tok. Sekalinya lawang berbukaan. Di rumah itu ada mama ke pasar, abah di pasar juga masuk. Kayak lawang buka bang, masuk. Sekali masuk dilihati ada limping, tau limping pian dah, pizza Arab limping dah. Ada limping di meja makan, pian ada limping, maka panas pulang. Dicium baunya mah harumnya, limping tadi. Pian pasti berpikir. Di rumah nih tuh yang ada hanya mama pian dan abah pian, pasti kan berpikir pasti ada yang maulah nih maulah limping tuh ada seorangan ya kada. Nah adanya limping itu fakta pertama, tapi kita pasti berpikir mama yang maulah nih. Nah memikirkan bahwa limping tuh diulah oleh mama itu disebut memahami fakta kedua. Nah, maka setiap alam yang kita pandang pahamilah ada fakta yang kedua di situ yang terjadi. Setiap sesuatu kejadian itu adalah fakta pertama, tapi di balik satu kejadian pasti ada fakta kedua, yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jelaslah dulu. Jelaslah. Maka bila kita melihat sesuatu, coba lihat dalilnya nah. Apanya? Sambungannya lagi kita baca. Jadi pian sekarang Allah bersifat wujud. Arti wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya secara nakli firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil akalnya apa? Bisa sudah pian menerangkan. Nih dalil akalnya kayak ini nah. Alam ini berubah-ubah.
Setiap berubah-ubah, setiap terjadi perubahan pasti ada, pasti baru dijadikan. Setiap baru dijadikan pasti ada yang menjadikan. Mustahil ada yang menjadikan. Nah, berarti akalnya berfungsi narannya sudah. Lalu, mun kita sudah yakin yang kayak itu, kita baca sambungannya. Maka, tetamulah maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, ada bacaannya. Muqaddada berarti antara dua aja tak? Maka patut bagi mukmin mu'taqid, arti mukmin yang beriman sudah bahwa Allah itu ada. Mu'taqid artinya yakin Allah itu ada, bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Nah, jadi kita sudah yakin Allah itu ada, setiap kita beli lihat, setiap kita bada dengar, setiap kita bada rasa, kita disuruh ingat lawan Allah. Misal lagi sekali long berdiri, nah, coba lihat. Nah, ulun berdiri di sini, ya kalau sekarang ulun berjalan ke sini, nah, ulun pindah ke sini, hanyar kada? Fakta pertama. Artinya setiap fakta pertama baru terjadi. Setiap baru terjadi ada yang menjadikan. Ulun disuruh oleh ilmu tauhid waktu berjalan nih ingat dengan fakta yang kedua. Jadi ujar ulun waktu berjalan ini mustahil inya kawa berjalan seorangan, pasti ada yang menjalankan. Nah, pahamlah pian. Nah, jadi bahasa ringkasnya ada ay Allah itu ada, sidin yang menjadikan seluruh alam semesta, termasuk yang menjadikan gerak dan diam ulun ini. Nah, berjalan pulang pian ke situ. Nah, asalnya di sini ke situ hanyar aja nih, setiap hanyar pasti ada yang maulah nih. Kada maunya terjadi sendirinya, pasti ada yang maulah. Maka kita basic kesadaran Allah yang maulah. Nah, Allah yang menjadikan. Karena ini termasuk alam. Ciri khas alam berubah-ubah, berubah dari sini ke sini, baru terjadi. Bila baru terjadi pasti ada yang maulah. Paham ada dulu? Nah, disuruh kita setiap kali melihat sesuatu ingat lawan Allah yang menjadikan itu. Setiap melihat sesuatu yang bergerak ingat dengan Allah yang menggerakkan itu. Melihat sesuatu yang berdiam ingat Allah yang mendiamkan itu. Nah, kenapa? Karena seluruh alam tadi makhluk, arti makhluk dijadikan. Setiap sesuatu yang dijadikan mustahil menjadikan dirinya sendiri, pasti ada yang menjadikan. Jadi adabnya, adab hatinya, nah, ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu bersifat wujud, disuruh kita ingat lawan Allah pada suara kipas angin. Allah yang menjadikan berbunyi kipas angin. Itu di hati, seandainya kita keluarkan di mulut, kayak itu hatinya mendengar bunyi dagum ya gugur, apa tuh? Nah, kita langsung ingat, asalnya kan ada bunyi dagum lah, timbul ada dagum, berarti hanyar di setiap hanyar berarti ada yang maulah. Oh, ada ya Allah yang menjadikan bunyi dagum itu. Nah, itu kita disuruh yang kayak itu, melihat kayak itu juga. Kayak itu juga kita merasa minum ulun. Asalnya rasa haus, asalnya lalu ulun minum bismillah. Nah, hilang rasa haus. Hilang rasa hausnya hanyar aja. Berarti setiap sesuatu yang hanyar ada yang menjadikan. Oh, Allah yang menjadikan hilang haus. Nah, pahamlah. Pian mengambil buku, mengambil pulpen, hendak menulis, bukunya kada ada tulisan, pian tulis. Sebelum pian menulis lihati dulu, kosong bukunya. Lalu pian tulis, ada kada tulisannya? Hanyar bertulisan, berarti ada yang menulis. Siapa? Pian. Ya kalau, nah, jadi tulisan yang kelihatan di kertas itu fakta pertama. Menandakan ada orang yang menulis. Maulanya langsung
tulisan asalnya kosong, timbul ada tulisannya. Ini tertulis seorang aja, ada mau? Pasti ada yang menulis. Pahamailah. Lalu yang kedua, setelah pian paham melihat, jadi kada boleh masuk kada boleh di sini. Sebenarnya berdosa kita kalau melihat menggunakan mata yang Allah ciptakan, menggunakan penglihatan yang Allah ciptakan, tapi kada digunakan untuk melihat akan kekuasaan Allah Ta'ala. Mendengar, telinga Allah yang menciptakan, pendengarannya Allah yang menciptakan, kada digunakan untuk mendengar kekuasaan Allah Ta'ala. Rasa pahit, rasa manis, rasa nyaman, rasa sakit, kada digunakan untuk merasa akan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu sebenarnya kufur nikmat, termasuk berdosa sebenarnya. Jadi kita disuruh ingat lawan Allah dalam setiap keadaan apapun yang terjadi, di setiap perubahan yang terjadi. Nah, setiap perubahan yang terjadi kita disuruh ingat lawan Tuhan. Kenapa? Kenapa mudah ingat? Karena kita tahu yang merubah itu Allah. Mendengar apapun yang berdahulu kita ingat itu Allah. Melihat apapun jangan sampai kada ingat lawan Allah. Kenapa aja? Karena yang menjadikan yang kita lihat yang kita dengar itu Allah. Maka timbullah pertanyaan, kenapa Allah menjadikan makhluk alam semesta? Kenapa Allah jadikan? Supaya kita nih, kenapa dijadikan Allah? Supaya kita mengenalnya, supaya kita mengenalnya, supaya kita mengingatnya. Itu kenapa Allah menjadikan makhluk. Ujar Mama Pian, aku nakai aja, hendak ke Banjar, hendak ke Banjar. Tuh nah, ku tinggali di rumah. Ku tinggali lengkap di rumah, baras ada, iwak karing ada, hintalu ada, lengkap di rumah. Ya kalau ujar Mama Pian, lo pian balik ke rumah nih. Mbah tuh Mama Pian betulis surat, aku ke Banjar, di rumah lengkapnya ditinggali sudah. Nah, lalu pian melihat banyak sembako lengkap di rumah pian tuh. Amun pian bakal, pasti pian terbayang lawan Mama. Baiknya Mama lih meninggali macam-macam. Ada beras, ada gula, ada susu. Nah, ya kada. Pasti asal bakal. Mun kada bakal, ya kada terpikir nyaman-nyaman aja. Sama kita nih, amun kita bakal, pasti kita berpikir ternyata Allah Ta'ala itu baik benar. Ini yang kedua nih, memikirkan kebaikan Allah pada segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar dan kita rasakan. Tadi ulun kan rasa haus benar. Lalu ulun minum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hilang haus. Siapa yang menjadikan hilang haus? Allah. Karena baru terjadi. Berarti Allah tuh baikankah? Kadakah? Baikan. Nah, Allah menghilangkan haus supaya kita menyadari ternyata Allah tuh baikan benar. Nih, pian tuh coba cakanya Allah kadang menjadikan di diri pian tuh garak. Berdiam mungkin terus noh. Hendak bergerak kada kawa, berbuka mata kada kawa, belinggang-linggok kepala kada kawa, kada kau bergerak cagat kayak ini, pasti itu panat. Ya kalau panat, tapi pian kawa berdia, kawa bergerak, kawa berkisir burit, kawa cangang ke kanan ke kiri, itu gerak itu siapa yang menjadikan? Allah. Nyaman kada untuk kita? Nyaman, berarti Allah tuh baikan benar sekalinya. Nah, maka menjadikannya Allah sesuatu yang nampak kita lihat, kita dengar, kita rasa, ternyata supaya kita menyadari bahwa Allah itu baikan benar. Makanya dalam kalimat Bismillah, putingnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Ta'ala, Bismillah, aku beratan yang menolongi, aku yang maulah, aku yang mencungulkan, aku yang menjadikan gerak dan diam. Supaya kalian tahu bahwa aku bersifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Nah, pengasih dan penyayang. Misal lagi pian, hendak bahira, tapi kada kau bahira, kada mau tabuka luangnya itu nah. Ayo, bisa operasi tuh, bisa operasi. Mun sampai setahun kada mau bahira operasi itu. Nah, bahaya kada? Bahaya. Makan hari-hari tapi kada mau bahira, itu bahaya.
mun sampai seminggu apalagi sebulan operasi dibelah urang parut. Nah, sekalinya kita kawa bahira. Bahiraan ini siapa yang menjadikan, membantu, menolongi? Allah. Membukakan luang nintuna. Luang apa? Nah, membukakan luang itu siapa? Allah. Nyaman kada terbuka mun kawa keluar kotorannya, nyaman kada? Nyaman. Maka Allah menjadikan terbuka luang itu nikmat bagi kita supaya kita menyadari bila Allah baulah sesuatu itu supaya kita menyadari ternyata Allah itu baikan benar. Nah, maka adanya Allah menjadi rahmat bagi kita. Nah, menjadikannya Allah akan segala alam semesta dan sesuatu itu menjadi rahmat bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita. Mudahan paham lah. Nah, jadi tadi ada berapa langkah tadi? Langkah-langkahnya ingat juga kan? Pertama tadi memahami alam. Pahami alam. Alam itu dua macam, ada zatnya, ada sifatnya. Ciri khas alam berubah-ubah. Nah, maka al-alam mutaghayyirun. Setiap yang berubah-ubah hadisun baru terjadi, baru dijadikan. Setiap yang baru dijadikan pasti ada yang menjadikan. Mustahil sesuatu yang baru dijadikan menjadikan dirinya sendiri. Mustahil. Mustahil lampu menyala seorang pasti ada yang mengetiknya. Nah, lalu setelah kita paham ternyata waktu lampu menyala, lalu kita paham, oh ada yang mengetik. Sekarang kita pahami pulang jalur yang kedua. Menyalanya lampu jadi nikmat bagi kita sebenarnya. Malam, aja ada tarang-tarangnya. Nyaman lah, kada nyaman. Tarangnya lampu bagi kita menjadi nikmat. Tapi siapa yang mengolah tarang lampu? Allah. Nah, maka Allah baulah nintu supaya kita menyadari ternyata Allah Ta'ala itu baikan. Nah, pahamlah secara ringkas kalimat Arabnya. Dalil ini dalil akli lah. Kalau dalil nakli sudah tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Kalau nya dalil nakli, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdis. Nah, itu bahasa Arabnya. Alam itu ciri khasnya berubah-ubah, dan setiap berubah-ubah pasti baru dijadikan, dan setiap yang dijadikan pasti berhajat kepada yang menjadikan. Mustahil terjadi dengan sendirinya. Dan pahamlah perak johor sudah. Kaina bilainya hendak lebih paham betakun dengan ustadz lah, sejali lah. Nah, malam-malam betakun mesti ada paham masalah wujud inilah. Nah, adabnya tadi, apa adabnya tadi? Ingat lawan Allah waktu beli lihat sesuatu, bahwa sesuatu itu dijadikan Allah, digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah. Nah, itu. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.